Selamat pagi adik-adik. Mereka nggak jawab loh. Pagi Kak. Adik. Pagi Kak. Pagi Kak. Pagi Kak. Pagi Kak. Pagi Kak. Ya, semangatnya. Sekolah minggu. Ya. Belum soalnya. Kali lagi. Sekolah minggu. Semuanya nih. Sekali lagi. Sekolah minggu. Ya, kita memulai sekolah minggu kita pagi ini. Ada lagi yang ngobrol, nggak ada yang gangguin adiknya atau temennya. Sekarang kita mau mulai ibadah kita. Kita mau angkat ujian. Yesus kudang padu. Yesusku datang. Yesusku datang padamu, syukur ku naikkan bagimu, sebab Engkau mengasihiku, sebab Engkau memberkatiku. Yesusku datang padamu, syukur ku naikkan bagimu, sebab Engkau memimpin hidupku, sebab Engkau selamatkanku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, Yesusku luar biasa. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, Yesus yang selamatkan. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, Yesusku luar biasa. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, Yesus yang Oke. Adik, sekarang kita mau doa. Yuk, di tangannya, matanya kita sedang doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang berada di dalam surga, makasih Tuhan untuk pagi hari ini telah mengumpulkan kami anak-anakmu di nama Tuhan. Dan sekarang mau memulai ibadah sekolah minggu online Bapak. Tuhan kasih ibadah ini dari awal tengah hingga Bapak agar semua berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk teman kami yang sedang sakit, kiranya berikan kesembuhan Bapa. Juga teman-teman kami yang kiranya Tuhan ketutup hatinya supaya di depan mereka berkumpul bersama kami untuk mengikuti ibadah sekolah minggu Pak. Terima kasih Pak, inilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik. Semangat. Semangat. Masih. Kita mau Masih Kak. Masih Kak. Masih. Berdiri. Ayo.
Semua bangkit berdiri, adik-adik. Mana nih, belum mulai nih? Siapa mau aku ya? Siapa yang mau aku? Sukacitaku adalah Yesus Tuhanku. Dia dari surga jadi manusia, Yesus terang hidupku. Sukacitaku adalah Yesus Tuhanku. Dia dari surga jadi manusia, Yesus terang dunia. Ku mau bersinar, ku mau bersinar, terang seperti kasih-Mu. Pelita hidupku, Engkau suka cintaku. Ku mau bersinar, terang seperti kasih-Mu. Pelita hidupku, cahayamu, suka citaku. Sukacitaku adalah Yesus Tuhanku. Dia dari sorga jadi manusia, Yesus terang hidupku. Sukacitaku adalah Yesus Tuhanku. Dia dari sorga jadi manusia, Yesus terang dunia. Ku mau bersinar, ku mau bersinar, terang seperti kasih-Mu. Pelita hidupku, Engkau suka cintaku. Ku mau bersinar, terang seperti kasih-Mu. Hidupku, cahayamu, suka cintaku. Engkau suka cintaku. Oke, adik-adik masih berdiri ya. Berdiri belum duduk. Pelan. Kakak, Tidur pelan. Masih berdiri ya. Belum di semua nih. Dan masuk dulu nih. itu nge-lag kata Ade. Yuk kita latihan sekali lagi. Sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku, padanya aku berharap, padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup.
Paham. Oke, adik boleh duduk semuanya. Ngelek Kak. Boleh duduk. Pena kitabnya. Kita mau masuk Tuhan. Kita mau aku ujian di bab. Saat ku berdoa. Saat ku berdoa, teringat kasih-Mu. Saat ku menyembah Kau Yesus, syukur buat salib-Mu. Saat ku berdoa, teringat kasih-Mu. Saat ku menyembah Kau Yesus, syukur buat salib-Mu. Ku sambut tangan-Mu dan ku bersuka. Kau ampuni dan hapuskan semua dosaku. Wajah-Mu tersenyum dan mendekapku. Kau beri jubah indah, ku jadi anak-Mu. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Saat ku berdoa. Saat ku berdoa, teringat kasih-Mu. Saat ku menyembah Kau Yesus, syukur buat salib-Mu. Ku sambut tangan-Mu dan ku bersuka. Kau ampuni dan hapuskan semua dosaku. Wajah-Mu tersenyum dan mendekapku. Kau beri jubah indah, ku jadi anak-Mu. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Adik-adik, sebelum mulai, Alkitabnya udah siap belum? Peraturannya gini ya, kalau kamu jawab, kamu boleh unmute. Tapi selesai jawab, mute lagi. Oke? Sekarang kita mau game yang kayak kemarin. Game yang seperti kemarin, Alkitabnya siap. Contoh ya, contoh ini baru contoh, baru latihan. Buka Kisah Para Rasul 1 ayat 1. Di situ ada sebuah benda yang disebutkan di ayat itu. Benda apakah? Kisah Rasul 1 ayat 1. Buku. Ya, bendanya buku. Kamu lari cari buku. Tapi bukan Alkitab. Nah, seperti itu. Oke? Bisa kan gamenya? Gampang ya? Siap ya?
Tapi sekarang kakak mau bagi. Sekarang ada 2 pertanyaan khusus anak kelas 4, 5, 6. Siapa yang 4, 5, 6? Siap-siap nih 4, 5, 6. Jadi yang 1, 2, 3 dan kecil, tunggu dulu. Nanti beda pertanyaannya. Anak 4, 5, 6. Buka Markus 12 ayat 42. Ada benda apakah? Lalu bawa ke depan kamera. Kasih lihat kakak lambai-lambai. Markus berapa, Kak? Namanya. Markus 12 ayat 42. Yang sudah boleh unmute sebut namanya. Markus 12 ayat 42. Ada benda apakah? Uang, Kak. Uang. John, uang. Bendanya ada, Kak? Kelihatan nggak, Kak, bendanya? Siapa yang udah bawa bendanya? Saya, duit. Duit. Ya, Kak, John. Yang sebut nama John aja. Lagi. Pertanyaan lagi. Markus. Tapi kalau sudah temu jangan lupa unmute sebut namanya jadi kakak bisa lihat. Markus 9 ayat 41. Ayo yang sudah bawa ke depan kamera, bawa barangnya, sebut namanya. Cangkir. Kelas berarti. Iya, Wan. Siapa yang udah? Saya Olan. Holan, betul ya Kak Holan ya Kak? Theo, Renat? Siapa? Jadi yang duluan siapa Holan? Ya. Olan yang duluan. Holan nomor 1. Ya, sekarang yang 4, 5, 6 duduk dulu. Kita ganti ya. Untuk yang kelas 1, 2, 3. Ya, siap-siap yang kelas 1, 2, 3. Bukanya di Ibrani 12 ayat 16. Ibrani 12 ayat 16. Siapa yang udah? Ada benda apakah? Siapa? Catherine? Iya. Apa bendanya? Piring. Piring. Yeah. Oke, duduk lagi. Ditutup lagi Alkitabnya. Satu lagi ya. Kejadian 38 ayat 30. Ayo, siapa duluan buka? Kejadian 38 ayat 30. Benda apakah? Siapa sudah? Benang, Kak. Benang. Siapa itu? Renat? Benang. Pelangi. Benang, Pelangi Kak. ada. Benang, Kak. Benang. Pelangi ada. Pelangi yang pertama. Pelangi. Oke, sekarang. Benang. Ya, ditutup dulu. Sekarang untuk yang kelas kecil. Kalau kelas kecil pasti cepat nih karena dibantu mama ini. Siapin ya yang kelas kecil ya, mama. Lukas 14 ayat 34. Ayo, pasti 2 detik udah dapet deh. Apa tuh? Garam bilang, Dedek. Iya, garam. Iya. Garamnya mana? Garamnya di dapur. Garam, Kak. Garam. Mana garamnya? Garam. Keduluan tadi. Joy nunjukin garam tuh Joy. Joy. Joy bawa garam. Jangan garamnya disimpannya di ruang tamu. Habis ngusir apa itu Joy? Ya, siap-siap lagi ya. Terakhir. Matius 4 ayat 4. Ada benda apakah? Ayo mama.
Matius 4 ayat 4. Karena tanya Batista. Roti. Apa yang punya? Roti. Mana rotinya? Roti. Roti, Kak. Iya, tapi rotinya mana? Yang punya rotinya siapa? Gwen. Waduh. Nggak punya roti di rumah. Yang nggak punya roti nggak jawab ya? Gwen. Joy punyanya biskuit. Roti. Benar ya Kak? Gwen Punyanya roti ya, Kak? nastar. Jangan lupa rotinya dibungkus lalu kirim pakai JNE. Barangnya diambil, Kak. Oke, kita sudah main game. Yeay, yang menang selamat ya. Sukacita nggak? Senang nggak? Bahagia nggak? Ya, sukacita itu senang, bahagia, gembira. Ya, sebetulnya sukacita itu lebih dari perasaan itu semua. Ayo sekarang kita mau firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Tangannya tutup, matanya Alkitabnya disimpan, terus di-mute lagi. Kecuali kamu mau berdoa. Iya, berdoa. Pusing dari suaranya. Nah, tadi sukacita, kalau bahagia sukacita, senang sukacita, gembira sukacita. Tapi sebetulnya sukacita itu lebih dari bahagia yang kayak tadi. Menang game, dapat nilai bagus. Kemarin sudah bagi rapot belum? Sudah ya? Ada yang sudah, ada yang belum ya? Sudah, Kak. Ya, kalau dapat nilai bagus, senang. Apalagi kalau menang game dapat kado. Wah, bahagia, juara dapat kado. Terus kalau lagi main handphone, main game. Menang, chicken dinner. Wah, bahagianya luar biasa. Kalau diajak makan enak, makan di restoran, senang nggak? Wah, senang. Sekarang lagi ngetren, handphone baru, sepeda baru, semua itu membuat kamu, kita, kakak juga kadang-kadang bahagia, senang, gembira. Tapi sukacita bukan seperti itu. Kalau bahagia dapat hadiah itu adalah datangnya dari luar. Jadi ada faktor dari luar membuat kita senang. Tapi kalau sukacita itu adalah dari dalam hati kamu. Bahagia adalah sukacita, betul. Tapi sukacita bukan bahagia. Karena bahagia bisa dari luar, tapi sukacita adalah dari dalam hatimu. Bahagia lawannya apa? Kesusahan, kesedihan. Tapi sukacita lawannya bukan kesusahan atau kesedihan. Karena di dalam Yesus walaupun kita ada susah, kita ada masalah, kita masih bisa bersuka cita. Sukacita itu dari hati sendiri, dari diri sendiri. Sukacita itu gratis loh, pemberian dari Allah. Sukacita itu sikap hati, tidak tergantung kondisi. Pada waktu Yesus lahir di kandang domba. Siapa yang pertama lihat datang kepada Yesus? Para gembala dari padang gurun. Ketika mereka mendapat kabar sukacita itu, mereka langsung berlari menemui Yesus. Mereka senang sekali. Ayo kita dengar dulu ya ceritanya tentang gembala di padang gurun menyambut kelahiran Yesus. Ayo silakan Kak. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia.
Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Kota itu menjadi ramai sekali. Tidak ada penginapan untuk Yusuf dan Maria. Akhirnya, Yusuf menemukan sebuah tempat untuk menginap, sebuah kandang binatang. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Dan ketika mereka melihatnya, menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Nah, tadi adalah potongan video dari kitab Lukas. Boleh dibuka Lukas pasal 2. Ayat 1 sampai 20. Video tadi persis mengutip dari Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20. Diberitakan bahwa ada sensus, jadi seluruh penduduk disuruh pergi ke tempat daerahnya, masing-masing daerah asalnya. Yusuf dan Maria juga, karena mereka keturunan Daud. Lukas 2. Setelah Yesus lahir, karena nggak dapat tempat, dapatnya di kandang, malaikat datang kepada para gembala. Apa tuh berita yang tadi diberitakan? Coba siapa yang sudah dapat boleh buka Lukas 2 ayat 11. Tunjuk tangannya. Aku. Oke, silakan dibaca ya, Dek.
Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, siapa itu Kak? Di layar Kakak. Pelangi. Hah? Pelangi. Pelangi, ya. Hari ini, kata malaikat apa? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lalu, setelah malaikat itu berkata itu, tiba-tiba banyak lagi bala tentara surga. Mereka meneriakan di ayat 14. Coba yang lain, siapa? Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang tinggi. Damai sejahtera di bumi. Ya, betul. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Itu adalah kabar sukacita yang disampaikan oleh malaikat di surga kepada para gembala. Lalu para gembala itu cepat-cepat pergi. Mereka melihat, menghampiri Yesus dengan sukacita. Kabar kelahiran Yesus itu membuat gembala-gembala itu, wah gembira dia, bersukacita. Dengan sukacita yang meluap-luap, mereka cepat-cepat pergi ke tempat Yesus yang dilahirkan. Apa yang dibawa gembala pada saat melihat bayi Yesus? Hadiah apa yang dibawa para gembala? Ada yang tahu? Kalau orang Majus diceritakan di Alkitab memberikan persembahan emas, kemenyan, dan mur. Tapi kalau para gembala apa yang dibawa? Emas, perak, dan mur. Kalau itu orang Majus. Lalu kalau para gembala apa yang dibawa? Minyak. Kan kalau orang Majus diceritakan membawa emas, kemenyan, dan mur. Ada minyaknya di situ. Tapi kalau gembala, apa yang dia bawa adalah perasaan hatinya yang sukacita. Tadi diceritakan gembala itu cepat-cepat. Sukacita. Ya, sukacita. Hadiah apa yang dibawa para gembala kepada bayi Yesus? Persembahan apa yaitu? Sukacita. Yang penuh sukacita. Sukacita itulah yang membuat para gembala bisa segera bersaksi ketika dia sudah selesai melihat bayi Yesus. Oh betul ada bayi Yesus. Mereka menyembahnya. Lalu mereka cerita kepada orang-orang yang dia temui. Kemana ditemui, dia ceritakan, di sana telah lahir juru selamat. Itu sukacitanya yang besar membuat mereka bisa bersaksi. Ada di ayat 20. Siapa yang bisa baca? Maria, Kak. Ya, Maria. Maria, Kak. Ya, boleh baca. Maka gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ya, puji Tuhan. Sambil memuji dan memuliakan Allah, para gembala itu bersaksi, menceritakan kepada semua orang yang ditemui apa yang mereka lihat dan mereka dengar. Demikianlah kita menyambut kelahiran Yesus. Kita yang kalau sekarang kakak dan adik-adik. Sekarang kita dengan sukacita. Sukacita bukan karena, tapi sukacita untuk. Jadi sukacita itu bukan karena. Sukacita karena naik kelas, sukacita karena dapat kado, sukacita karena beli sepeda baru, sukacita karena itu akan panjang. Bukan itu sukacita. Tapi sukacita itu adalah untuk apa tuh tadi? Sukacita untuk kelahiran juru selamat. Yesus, anak Allah yang tunggal, lahir ke dunia, menanggung semua dosa kita. Segala dosa kita, hati yang hitam itu sudah ditanggung di dalam Yesus. Itulah juru selamat. Itulah mengapa kita bersukacita. Bersukacita untuk kelahiran juru selamat. Mari, mulai sekarang kita beritakan
berita sukacita ini kepada semua orang, tetangga, teman, saudara, sepupu. Siapa lagi tuh? Ketemu semua orang, kita ceritakan, wah telah lahir bagimu juru selamat. Apakah yang disebut juru selamat? Tuhan Yesus. Apa yang dikerjakan Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Menembus dosa. Tuhan Yesus menanggung semua dosa kita. Itulah sukacita yang dosa manusia. Itulah sukacita yang kita punya yang lebih besar, sangat besar, lebih besar daripada hanya sekedar dapat sepeda atau handphone baru. Karena kita dapat keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Ada yang mau bertanya? Sukacita hari ini, sukacita, ya? Sukacita menyambut Sang Raja. Raja itu adalah Yesus. Raja bertahta di kerajaan surga. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak, kakak mau tutup. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa dimengerti dengan baik. Bahwa sukacita itu bukan karena ada faktor lain, tapi sukacita itu adalah untuk. Mari kita sambut kelahiran Raja kita, Yesus Kristus, dengan menceritakan kepada semua orang yang kita temui bahwa telah lahir bagi kita juru selamat. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat firman Tuhan hari ini. Kami menikmati kiranya sukacita dari surga terus menaungi kami, memimpin langkah hidup kami. Apapun masalah yang kami hadapi, apapun penderitaan yang kami hadapi, tidak mengurangi sukacita kami, karena kami bersukacita untuk kelahiran Tuhan Yesus. Dan kami tetap bersukacita untuk bersaksi, untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami, masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya di dalam perlindungan Tuhan, kami dapat sanggup menghadapi semuanya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Makasih Kakak Yeni. Oke adik-adik. Tadi tentang apa ceritanya? Tentang kelahiran Yesus. Iya. Tentang kelahiran juru selamat. Yesus. Kita harus Cita. Oke. Kita mau respon firman Tuhan. Kakak mau adik-adik semuanya bangkit berdiri. Yuk bangkit berdiri yuk. Biar semangat. Ayo, siapa yang belum berdiri? Kakak tunggu semuanya berdiri. Kita mau respon firman Tuhan kita kita mau angkat pujian. Kemuliaan hanya bagi Allah. Kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan. Kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Gloria. Gloria, Gloria in excelsis Deo.
Oke, adik-adik boleh duduk. Kita mau lihat kreativitas hari ini. Nah, adik-adik, sekarang kalian pasti udah siap dong untuk challenge minggu ini. Challenge kali ini kita berbeda. Kita tidak akan membuat sesuatu atau menulis sesuatu. Tapi kita ingin berbagi sesuatu. Kita ingin berbagi sesuatu kepada orang-orang di sekitar kita, terutama yang membutuhkan. Nah, caranya gini. Kalian mempersiapkan sebuah barang. Jangan bingung sama harganya ya. Kalian boleh yang mahal, boleh yang murah. Boleh itu barang, boleh itu makanan, minuman. Pokoknya apapun yang ingin kalian berikan kepada orang lain. Contohnya seperti ini. Ketika kalian sudah memilih barang apa yang akan kalian berikan, kalian bungkus yang rapi, lalu kalian tulisi. Nah, tulisannya seperti ini. Kelihatan nggak nih? Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ya dikasih tulisan ini. Lalu berikan hadiah ini kepada orang-orang yang menurut kalian membutuhkan barang ini. Ingat, kalau bisa jangan diberikan kepada keluarga, tetapi kepada orang lain di luar keluarga kita. Bisa ya? Nah, jangan lupa juga ketika kalian memberikan barang ini kepada orang, tetap mengikuti protokol kesehatan, gunakan masker, dan cuci tangan. Nanti ya challenge-nya. Terima kasih. Oke, adik-adik. Mengerti ya challenge-nya apa hari ini? Kita harus berbagi. Berbagi. Sudah mengerti ya adik-adik semuanya? Kita harus berbagi ke orang lain. Jangan sama keluarga, nggak boleh. Harus sama orang lain. Teman-teman kalian di rumah boleh, tetangga siapa itu. Nah, sekarang kita akan lihat apresiasi kreativitas minggu lalu. Masih kelas ini belum kelas 2. Masih Batita ini, masih kelas Batita. Kelas balita. Ini Kak. Nathan. Diko. Oke. Kita sudah selesai. Kita mau
masuk dalam apa itu oleh Kak Yeni. Mungkin Kak Yeni. Ma, Bu Roma. Telepon. Doa syafaat ya? Ya, sekalian doa penuh, Pak. Ya, di mute ya. Masih ada suara tadi. Ayo kita mau tutup ibadah kita hari ini. Kita mau masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini hari yang indah. Kami sudah dapat beribadah dengan baik. Kami bisa menaikkan puji-pujian. Kami bisa mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memimpin terus langkah hidup kami untuk masa depan kami. Kami juga mendoakan untuk keluarga kami. Kami mendoakan untuk orang tua kami. Kami serahkan orang tua kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin supaya mereka bisa menjadi orang tua yang baik dan mengasuh kami dengan baik. Dan kami juga berjanji kami menjadi anak yang baik dan tidak mengecewakan orang tua kami. Karena kami percaya bahwa apa yang kami dengar dari firman Tuhan itu yang akan memimpin kami. Kami juga berdoa untuk masa depan kami, untuk sekolah kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga mendoakan untuk pandemi yang sedang terjadi. Apapun yang terjadi, kami bisa percaya ke dalam tangan Tuhan bahwa semuanya akan selesai dan penyakit virus ini akan segera berlalu. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mendoakan untuk pemerintah kami. Kami mendoakan beberapa isu yang belakangan ini yang terus menggoncang pemerintahan kami. Kiranya Tuhan Yesus juga pimpin, supaya Bapak Presiden kami bisa menghadapi semua cobaan ini dengan baik dan bisa menyelesaikan semua masalah yang ada dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Segala sesuatu adalah dari Dia, dari Dia kepada Dia. Kemuliaan sampai selamanya, hanya Engkau Yesusku. Oke, adik-adik, kakak mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 14 sampai 20 Desember. Dan juga selamat hari Minggu untuk adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati.